Okay, let's go. Okay, let's go. Migran Indonesia yang bekerja di Malaysia tiba di kampung halaman di Aceh Tengah, Aceh. Keluarga memiliki kecurigaan atas kematian pekerja migran tersebut karena adanya sejumlah luka pada tubuhnya. Setelah ditunggu hampir 2 pekan, jenazah Kasnaini Mahara, pekerja migran Indonesia berusia 26 tahun yang bekerja di Malaysia, tiba di kampung halaman. Tangis histeris keluarga pun tak terbendung. Keluarga mendapati kejanggalan karena tubuh korban didapati sejumlah luka. Korban juga hilang pada 16 Januari setelah sebelumnya mengabari keluarga keinginannya untuk pulang dan tak ingin bekerja lagi. Namun pada tanggal 17 Januari, korban ditemukan tewas di tepi pantai dengan kondisi mengenaskan. Terakhir tanggal 16 Januari 2026. Apa komunikasi itu? Mengabarkan bahwa dia mau pulang ke Indonesia. Jenazah korban bisa dibawa pulang ke tanah air setelah anggota DPD RI Sudirman Haji Umar memberangkatkan tim untuk menjemput jenazah korban. Dalam surat rekam medis yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit Johor, Malaysia, korban tewas diduga tenggelam di laut. Namun keluarga curiga sebab telepon genggam korban yang hilang masih menerima pesan dari keluarga. Berdasarkan keterangan dari keluarga yang kami peroleh pada awal 2026, almarhum itu meninggalkan tempat kerjanya karena tidak tahan dan ingin pulang ke Aceh. Namun, paspornya kemudian ditahan oleh majikan. Jenazah ditemukan pada 17 Januari 2026 pukul 10.30 di pinggir pantai dengan tas dan KTP yang berada di dekatnya. Sementara ponsel tidak ditemukan. Pada kondisi jenazah terdapat luka-luka yang serius di beberapa bagian tubuhnya juga, termasuk pada wajah dan bagian bawah kaki, termasuk luka yang sangat parah yang menimbulkan kejanggalan dan memerlukan penelusuran lebih lanjut. Keluarga berharap penyebab kematian PMI dapat diselidiki kebenarannya dan terungkap. Dari Aceh Tengah, Aceh, Khaidir Azhar, TV One mengabarkan. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak lupa kita ucapkan salam ye WhatsApp untuk pakcik-makcik di negeri Waham sana. Pembahasan kali ini agak sedih ini ya. Ini udah terjadi kesekian kalinya. Kenapa saya bahas ini? Karena saya mengingatkan saya waktu terjadi bencana banjir di Aceh. Ingat nggak kita heboh? Pemuda Gayo sibuk minta bantuan Anwar Ibrahim, minta helikopter. Ingat kita kan? Dan mencaci-caci kita, pemerintah Indonesia. Dan mirisnya, saya nggak mau mendramatisir keadaan, mirisnya. Jangankan helikopter, malah mayat seorang gadis, pekerja cantik sekali gadis ini kelihatan dari fotonya. Pekerja Indonesia, migran Indonesia, legal, dia masuk legal. Dikirim tinggal mayat dengan penuh luka-luka sekujur tubuhnya. Ya masih untung mayatnya utuh. Biasanya mayatnya isi dalamnya juga udah diambil itu. Organ tubuhnya juga dijual itu biasanya. Ini nauzubillahi min zalik. Ya, ini sangat buat teman-teman sekalian, adik-adik yang nggak tahu Malaides. Ini propaganda Malaides ini luar biasa sekali. Yang akan saya bahas dulu. Pertama, pemuda Gayo tadi. Yang begitu mempercayai Malaides, sekarang Anda menerima kenyataan. Ya. Kenyataan pahit yang mau nggak mau harus diterima. Udah dari tahun 2014 sampai sekarang itu udah 100 orang lebih yang dibunuh dan mati di Malaides ini. Satu pun nggak jelas kesudahannya.
Januari 2005 ditembak itu kan. Orang Aceh 1, orang Kepulauan Riau 1. Ini cewek Aceh, kebetulan cewek Gayo lagi. Ini saya berharap pemuda Gayo yang memuja-muja Malaides itu lihat. Ini gadis itu dari namanya, kata Bang Wan Winur, itu Bang Wan Winur orang Aceh kan. Itu orang Gayo memang katanya. Cewek ini sudah, almarhum ini sudah SMS keluarganya, udah ngomong, udah nggak betah. Tahu apa yang terjadi? Pasportnya ditahan oleh polisi. Ya, ditahan oleh polisi sana. Oleh majikan. Kasus klasik biasa begitu. Legal itu kalian. Kalian mau pulang, paspor kalian ditahan. Terus setelah apa jadinya ini tinggal mayat lah adik ini. Ini cerita yang menyedihkan yang selalu berulang. Terjadi di Malaides. Dan saya mohon subscriber di saya sebarkan berita ini. Karena apa? Karena banyak sekali orang-orang kita itu yang masih awam. Nggak semua ya, tapi rata-rata yang ke Malaides ini memang masih awam, lugu, dan bodoh. Terpropaganda seolah-olah Malaides itu negeri kayangan kaya raya. Malaides itu nggak kaya raya, lebih kurangnya Indonesia karena pemalas orangnya. Makanya mereka cari pekerja luar. Ya, yang kaya Brunei itu kaya itu. Singapura udah sedikit susah lah sekarang. Malaides apa itu? Ini banyak sekali orang kita teraniaya oleh propaganda mereka. Ini masuk ilegal loh. Cewek Aceh nih. Karena udah nggak kuat, udah SMS dia mau pulang katanya. Ditahan pasportnya sama majikannya. Mungkin disiksa lah itu sama majikan. Jelas penyiksaan. Pertama kan dibuang dia ke laut dengan alasan tenggelam. Setelah diperiksa sampai ke rumah di Aceh, diperiksa sekujur tubuhnya penuh dengan luka-luka. Jelas penganiayaan. Nah, ngarapin KBRI, lah berapa kali kita KBRI. Ada yang tahu website KBRI, kita selosong tuh KBRI. Ngapain aja mereka di sana itu. Ngarapin polisi Malaides, nggak akan ada. Kemarin saya lihat di channel Bang Agam tuh turis dari Indonesia. Kamarnya dimasukin maling di penginapan, usahakan ganti malah dimaki-maki turisnya, dibawa polisi, plonga-plongo aja polisinya. Karena itu benar, nggak dianggap kalian tuh manusia oleh orang Malaides ini. Ngapain lagi ke Malaides? Ya, untuk pemuda-pemuda Gayo ngarapin helikopter aja mereka nyarter, itu kemarin Yunsep. Biar tahu, Indonesia tuh jauh militernya lebih bagus. Mengingatkan saya lagi pidato Pak Prabowo. Rupanya Pak Prabowo di Aceh dan di Padang yang kena banjir itu beliau kalah pemilihan presiden itu rupanya. Tapi dia ngomong, lihat saya. Kalau orang lain mana mau bantu habis-habisan. Benar itu. Jangan ke kelas presiden, kelas bupati aja lah kalau di tempat saya. Kampung yang nggak nunjuk dia tuh nggak dikasih dia pembangunan sedikit pun. Pak Prabowo enggak, begitu dia luar biasa. Dia alokasikan ke Sumatera Barat, Aceh ini 61 triliun rupiah. Dia datang sendiri walaupun dia kalah di sana. Nah, untuk pemuda Gayo yang minta-minta bantuan Malaides Anwar Ibrahim, ini terima kalian. Ini yang diberikan oleh Malaysia. Ini untuk kesekian kalinya. Dan untuk sekian kalinya KBRI Indonesia ngapain aja itu. Unbelievable. Dan kita lihat minion-minion Malaides yang muja-muja Malaides. Ngomong apa nih adik ini masuk legal dia ngomong. Nah mau pulang pun ditahan sama majikannya paspornya. Janganlah kerja lagi ke Malaides kalian. Itu pesan saya, jangan. Nauzubillah. Udah kerja gajinya sedikit, mau pulang ditahan kalau nggak betah, mau nekat dibunuh pun organ tubuhmu diambil kadang. Banyak udah kejadian. Nanti video terakhir ini saya ambil dari Harimau Agam ini.
orang yang nggak dibayar, pengajar bukan tenaga kerja orang Indonesia, orang Bangladesh pun, orang Cina sekalipun, nggak mereka bayar majikan di sana. Sok kaya aja mereka. Mereka itu, apalagi kalian datang ke sana ilegal, senang sekali mereka pekerjakan kalian seperti budak, nggak dibayar gaji. Bangsa sadis itu, bangsa barbar. Negara yang paling banyak bunuh orang Indonesia, Bangladesh inilah. Ya, silakan teman-teman berkomentar. Ini video sisanya orang-orang yang nggak dibayar, pekerja yang nggak dibayar di Bangladesh. Bukan orang Indonesia aja, Bangla juga, orang Cina, orang mana pun juga. Orang Bangladesh pemalas, mau mempekerjakan orang nggak mau bayar gaji. Jangan ada malah mereka bunuh. Ini lihat video sisanya. 2 tahun tidak dibayar gaji selain kerap dimarahi dan pernah dipukul oleh majikan. Siasatan mendapati mangsa hanya dijanjikan gaji RM600 sebulan, tetapi tidak menerima bayaran sejak 2 tahun pas. Assalamualaikum. Saya kerja sini lama. Saya 5 bulan pun tak ada gaji saya. Saya kerja sini ya sudah 6 bulan. Sini kerja habis dia langsung tak kasih uang.